Fungsinya tidak lain dalam rangka mengharmonisasi berbagai peraturan dan undang-undang yang ada, sehingga tidak terjadi lagi namanya undang-undang yang tumpang tindih dengan undang-undang yang lain atau peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Ya, ketika persoalan ini bisa dikaji secara cermat, kemudian didudukan permasalahannya, kalau ditemukan juga permasalahan-permasalahan yang lepas kontrol, atau apakah lepas kontrol itu karena faktor kepentingan kelompok tertentu atau partai atau siapa saja dalam hal ini, baru bisa diselesaikan di lembaga peradilan, apakah itu di Mahkamah Konstitusi atau ketika bicara tentang peraturan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung yang paling berhak untuk menyelesaikan persoalan itu. Saya melihat ketika sekarang ada masalah yang krusial antara sebuah peraturan, ya, dan itu letaknya di bawah undang-undang, maka yang harus menyelesaikan dalam hal ini Mahkamah Agung, bukan pemerintah melalui. Nah ini yang kalau boleh dibilang itu sebuah anomali gitu ya, aneh gitu. Itu harus segera diselesaikan sehingga daerah juga merasa tetap dihormati dan dihargai produknya. Berarti di sini perlu ada perubahan juga kalau memang ini menjadi sebuah agenda untuk dilakukan perubahan. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di situ mengatur bahwa perda itu bisa dibatalkan ketika bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan undangan yang ada di atasnya. Baru kemudian diatur di bawahnya jika dikatakan bahwa apabila provinsi, kabupaten, kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebelumnya, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Artinya kalau memang gagasannya langsung pada Mahkamah Agung, satu tahap proses evaluasi terhadap perda itu di pemerintah itu bisa dihilangkan satu tahap begitu. Betul. Jadi langsung pada proses di Mahkamah Agung begitu. Betul. Bahkan berkembang juga semacam pemikiran dari teman-teman DPD yang lain ya, supaya persoalan ini ketika suatu perda dianggap bertentangan dengan peraturan pemerintah dalam hal ini, misalkan keputusan menteri, ya tentu tidak serta-merta bisa membatalkan begitu saja, tapi bisa diangkat ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung akan melakukan kajian seberapa jauh terjadinya pertentangan atau katakanlah suatu peraturan daerah itu memang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Maka yang paling berwenang itulah adalah, saya melihat Mahkamah Agung itu yang paling berwenang. Nah ini juga satu potret bagaimana sekali lagi bahwa dalam suatu undang-undang kadang-kadang antara satu pasal dengan pasal yang lain juga sering terjadi tumpang tindih, bahkan krusial, bahkan mungkin juga kontradiktif. Yang itu harus segera diselesaikan oleh kita. Baik, cukup. Pembahasan berikutnya dengan tema-tema yang lain mungkin bisa kita lakukan pada lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.